Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Puspita Rahma Wijayanti dengan NIM 03011128212647 dari kelas A Indralaya. Di sini saya akan menjelaskan mengenai alat pelindung diri atau APD. Apa itu alat pelindung diri? Alat pelindung diri adalah seperangkat alat yang digunakan oleh tenaga kerja untuk melindungi seluruh atau sebagian tubuhnya terhadap kemungkinan adanya potensi bahaya atau kecelakaan kerja. Alat pelindung diri ini dipakai sebagai upaya terakhir dalam usaha melindungi tenaga kerja apabila usaha rekayasa dan administratif tidak dapat dilakukan dengan baik. Namun, pemakaian APD ini bukanlah sebagai pengganti dari kedua usaha tersebut, namun sebagai usaha akhir. Berikut ini merupakan prinsip pemilihan alat pelindung diri. Yang pertama, alat pelindung diri harus bisa memberikan perlindungan terhadap suatu bahaya yang spesifik. Contohnya, penggunaan masker untuk melindungi diri dari debu atau zat kimia saat proyek berlangsung. Yang kedua, alat pelindung diri harus nyaman digunakan dan tidak mengganggu aktivitas kerja proyek. Yang ketiga, tidak menimbulkan bahaya tambahan seperti penggunaan sarung tangan kain untuk pekerjaan ringan yang telah sesuai ketentuan. Yang keempat, tidak mudah rusak dan memenuhi standar sesuai petunjuk teknis. Yang kelima, pemeliharaan yang mudah dan tidak membatasi gerak para pekerja proyek. Setiap tempat kerja mengandung berbagai potensi bahaya dan setiap aktivitas yang melibatkan faktor manusia, mesin, dan bahan yang melalui tahapan prosesnya memiliki resiko bahaya terhadap tingkatan yang berbeda, yang memungkinkan terjadinya kecelakaan dan penyakit akibat kerja. Resiko kecelakaan dan penyakit akibat kerja tersebut disebabkan karena adanya sumber daya bahan akibat aktivitas kerja. Pentingnya alat pelindung diri dalam melaksanakan proyek. Berikut ini tujuan penggunaan alat pelindung diri. Yang pertama, untuk melindungi tenaga kerja. Yang kedua, meningkatkan efektivitas dan produktivitas kerja. Yang ketiga, menciptakan lingkungan kerja yang aman. Yang keempat, melindungi pekerja dari bahan akibat pekerjaannya. Yang kelima, menurunkan tingkat resiko akibat kecelakaan terhadap pekerja. Penerapan alat pelindung diri dalam pekerja dipengaruhi oleh berbagai faktor. Salah satu faktor yaitu perilaku pekerja dan kriteria pemilihan APBD. Yang pertama, dengan memperhatikan bahaya yang terjadi. Yang kedua, pemakaian alat pelindung diri harus sesuai dalam pelaksanaan proyek. Yang ketiga, bukti bahwa pekerja telah mematuhi peraturan penggunaan alat pelindung diri. Perilaku merupakan semua kegiatan manusia yang dapat diamati maupun yang tidak dapat diamati oleh pihak luar. Perilaku tidak menggunakan alat pelindung diri ini dipengaruhi oleh 3 faktor. Yang pertama adalah pengetahuan, yang kedua adalah sikap, yang ketiga adalah tindakan. Berikut ini dasar hukum terkait dengan alat pelindung diri. Yang pertama, Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1970, Pasal 3 Ayat 1 yang berbunyi, dengan peraturan perundang-undangan ditetapkan syarat-syarat untuk pemberian alat pelindung diri. Yang kedua, ada Pasal 9 Ayat 1 butir C, pengurus diwajibkan menunjukkan dan menjelaskan pada setiap tenaga kerja baru tentang alat pelindung diri. Pasal 12 butir B berbunyi, dengan peraturan perundang-undangan diatur kewajibannya dan atau hak tenaga kerja untuk memakai alat pelindung diri. Selanjutnya, pasal 14 butir C berbunyi, pengurus diwajibkan menyediakan APBD secara cuma-cuma. Yang kedua ada Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1981 Pasal 4 Ayat 3 menyebutkan kewajiban pengurus menyediakan alat pelindung diri dan wajib bagi tenaga kerja untuk menggunakan dengan mencegah penyakit akibat kerja. Yang ketiga, itu Pasal 2 butir 1 menyebutkan memberikan nasihat mengenai perencanaan dan pembuatan tempat kerja, pemilihan alat pelindung diri yang diperlukan, dan gizi serta penyelenggaraan makanan di tempat kerja. Selanjutnya, ada Pasal 2 Ayat 2 menyebutkan tenaga kerja yang mengelola
Pestisida harus memakai alat-alat pelindung diri berupa pakaian kerja, sepatu las tinggi, sarung tangan, kacamata pelindung atau pelindung muka, dan pelindung pernapasan. Berikut ini merupakan jenis-jenis alat pelindung diri. Yang pertama adalah alat pelindung kepala, alat pelindung muka dan mata, alat pelindung telinga, alat pelindung pernapasan, ada alat pelindung kaki, pakaian pelindung, safety belt. Ini merupakan gambar dari jenis-jenis alat pelindung diri. Yang pertama ada alat pelindung kepala. Alat pelindung kepala berupa topi pelindung atau pengaman, safety helmet, berfungsi untuk melindungi kepala dari benda keras, pukulan, dan benturan akibat terjatuh atau terkena arus listrik. Fungsinya untuk menggunakan yang bersifat umum dan pengaman dari tegangan listrik yang terbatas, melindungi dari tegangan listrik tinggi, biasanya terbuat dari logam. Yang kedua ada tutup kepala. Fungsinya untuk melindungi kepala dari kebakaran, korosif, uap-uap, panas, atau dingin. Ketiga ada hats atau cap, yaitu untuk melindungi kepala dari kotoran debu atau tangkapan mesin-mesin yang berputar. Terdapat 3 pengujian alat pelindung kepala. Yang pertama ada pengujian mekanik, yaitu dengan menjatuhkan seberat 3 kg dari ketinggian 1 meter, topi tidak boleh pecah atau benda tidak boleh menyentuh kepala. Yang kedua, pengujiannya tuh jarak antara lapisan luar dan lapisan dalam bagian puncaknya itu 4-5 cm. Yang ketiga, tidak menyerap air dengan direndam di dalam air selama 24 jam. Air yang diserap kurang 5% beratnya. Yang kelima, tahan terhadap api. Selanjutnya ada pengujian daya tahan terhadap api, yaitu topi dibakar selama 10 detik dengan pembakaran bunsen atau propan. Dengan nyala api berbasis setengah 1 cm, api harus padam setelah 5 detik. Yang ketiga ada pengujian listrik, yaitu tahap yang pertama, listrik tegangan tinggi diuji dengan mengalirkan arus bolak-balik 20.000 volt dengan frekuensi 60 Hz selama 3 menit. Kebocoran arus harus lebih kecil dari 9 mA. Selanjutnya, alat pelindung muka dan mata. Face shield, seperti gambar berikut. Fungsi untuk melindungi muka dan mata dari lemparan benda-benda kecil, lemparan benda-benda panas, pengaruh cahaya, pengaruh radiasi tertentu. Berikut ini syarat optis alat pelindung. Yang pertama, lensa tidak boleh mempunyai efek distori atau efek prisma lebih dari 1/16 prisma dioptrik. Artinya, perbedaan reaksi harus lebih kecil dari 1/16 dioptrik. Yang kedua, alat pelindung mata terhadap radiasi. Prinsipnya kacamata yang hanya tahan terhadap panjang gelombang tertentu. Selanjutnya adalah alat pelindung telinga. Ada 2 jenis. Yang pertama, sumbatan telinga, earplug, untuk mengurangi intensitas suara 10-15 dB. Yang kedua, ada tutup telinga, earmuff, dapat mengurangi intensitas suara 20-30 dB. Jenisnya yaitu intensitasnya pada frekuensi 2.800 sampai 4.000 Hz sampai 42 dB, untuk frekuensi biasa 25 sampai 30 dB. Selanjutnya adalah alat pelindung pernafasan. Fungsi dari alat pelindung pernafasan ini untuk memberikan perlindungan terhadap sumber-sumber bahaya seperti kekurangan oksigen, pencemaran oleh partikel seperti debu, kabut, dan uap logam, dan pencemaran oleh gas ataupun uap. Yang kelima, ada alat pelindung tangan, berfungsi untuk melindungi jari-jari tangan dari api. Kedua, melindungi suhu panas ataupun dingin. Yang ketiga, melindungi terhadap radiasi, arus listrik. Yang keempat, melindungi dari bahan kimia. Yang kelima, melindungi benturan atau pukulan, tergores, benda tajam, dan infeksi. Selanjutnya ada alat pelindung kaki.
Fungsi alat pelindung kaki ini untuk mencegah tergelincir, yang kedua dipakai sol anti-slip untuk mencegah tusukan, dipakaikan sol dari berbahan logam. Pada pembuatannya, sepatu seluruhnya harus dijahit atau pakaian pelindung. Fungsi dari pakaian pelindung ini, yang pertama, untuk melindungi tubuh dari suhu panas ataupun dingin yang ekstrim. Yang kedua, melindungi tubuh dari paparan api dan benda panas, percikan bahan kimia, uap panas, benturan, dan radiasi. Yang ketiga, melindungi dari gigitan atau sengatan binatang, serta infeksi virus, jamur, dan bakteri. Yang keempat, meningkatkan visibilitas. Yang kelima, seragam kerja harus mempunyai identitas pekerja. Selanjutnya ada safety belt. Safety belt ini berguna untuk melindungi tubuh dari kemungkinan terjatuh. Biasanya digunakan pada pekerjaan konstruksi dan memanjat serta tempat tertutup. Berikut contoh video. Tampak seperti video, safety belt sangat berfungsi untuk melindungi tubuh dari kemungkinan terjatuh. Biasanya digunakan untuk pekerjaan konstruksi dan membanjat, serta tempat yang tertutup. Kedua, harus dapat menahan beban sebesar 80 kg. Jenis-jenis safety belt. Yang pertama ada penggantungan unifilar, yang kedua penggantung berbentuk U, yang ketiga gabungan penggantung unifilar dan bentuk U, yang keempat ada penunjang dada, yang kelima ada penunjang dada dan punggung, terakhir ada penunjang seluruh tubuh. Berdasarkan penjelasan tersebut, alat pelindung diri adalah lapisan terakhir untuk pengendalian bahaya. Pemakaian alat pelindung diri ini perlu disesuaikan berdasarkan hasil dan analisis bahaya yang ada di tempat kerja. Kesalahan pemakaian alat pelindung diri. Yang pertama, alat pelindung diri tidak digunakan dengan benar. Yang kedua, alat pelindung diri tidak dirawat atau disimpan dengan benar. Yang ketiga, alat pelindung diri tidak kompatibel. Yang keempat, alat pelindung diri tidak tepat dan tidak tersertifikasi atau terstandarisasi. Masalah pemakaian alat pelindung diri secara umum. Yang pertama, alat pelindung diri dapat menularkan penyakit bila dipakai secara bergantian. Yang kedua, alat pelindung diri sering tidak dipakai pada pekerjaan konstruksi, seperti contoh yang kita tayangkan. Yang ketiga, rendahnya kesadaran pekerja terhadap keselamatan kerja. Yang keempat, dianggap mengurangi fairness. Yang kelima, terbatasnya faktor stimulan pimpinan. Yang terakhir, karena tidak enak atau kurang nyaman saat memakai alat pelindung diri. Sekian dari saya. Jika ada salah kata, saya mohon maaf. Kepada Allah saya mohon ampun. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.